Beberapa detik kemudian, kursi itu mulai bergerak. Seperti ada seseorang yang mencoba duduk di atas kursi itu. Kursinya itu bunyi pelan. Terus si Raffi ini ngedenger ada seseorang yang berbisik pelan banget dekat telinganya. Masih ada tempat duduk kan? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan sebuah cerita yang creepy pasta atau yang sedikit menyeramkan buat teman-teman. Cerita ini dialami oleh Raffi. Raffi ini adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis. Cerita ini dialami oleh Raffi. Raffi adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Waktu itu, Raffi ini berniat untuk pindah kos-kosan karena kos-kosan yang lama itu ternyata jauh dari kampus dan sekarang dia mencari kos-kosan baru yang dekat sama kampusnya. Dan akhirnya dia menemukan salah satu kos-kosan yang dekat banget sama kampusnya itu. Kos-kosannya itu masuk ke dalam gang. Walaupun kos-kosannya itu masuk ke dalam gang, tapi jarak tempuh dari kos-kosan itu ke kampus itu cukup dekat. Bangunan kos-kosannya Raffi ini sebetulnya rumah biasa, cuman 2 tingkat. Jadi dibikin sekat-sekat gitu untuk jadi kos-kosan gitu. Kos-kosannya itu nggak besar, tapi cukup untuk 10 kamar di kos-kosan tersebut. Dan parkirannya juga tidak cukup luas, cuma cukup beberapa motor saja yang bisa parkir di sana. Dan di pojok halaman kos-kosan ini ada sebuah pohon besar, pohon mangga besar dan sudah lama. Waktu pertama kali datang, Raffi ini sudah merasa agak suasana yang aneh karena kos-kosan ini suasananya tampak sepi. Kondisinya itu bukan sepi biasa gitu, tapi seperti kondisi yang mungkin terlalu tenang gitu. Jadi sepi tapi ya begitulah. Kalian bisa mengartikan apa maksud dari cerita si Raffi ini. Pemilik kos-kosan ini seorang ibu-ibu yang usianya kurang lebih 50 tahun. Orangnya ini ramah, tapi ibu ini nggak banyak ngobrol. Dari 10 kamar yang ada, tapi cuma 7 kamar yang terisi. Raffi ini ditawarin di lantai 2 di kamar nomor 13. Awalnya Raffi sempat bercanda, "Wah, kamar 13 serem juga ya bu." Tapi si ibu ini cuma senyum kecil. "Ah, itu kan cuma nomor kamar," kata si ibu. Akhirnya Raffi ambil kamar itu. Kamarnya ini cukup sederhana, cuma ada kasur, lemari kecil, meja, sama ya hordeng-hordeng yang memang sudah dipasang sebelumnya. Tapi ada satu hal yang langsung ia rasain. Kamar ini terasa lebih dingin dari kamar yang lainnya. Padahal kondisi ventilasinya itu sama kayak kamar-kamar yang lain. Waktu si Raffi ini mulai bertegur sapa sama tetangganya, terus bilang, "Kok kamar aku lebih dingin ya?" Tapi si tetangga ini cuma bilang, "Paling juga cuma deket sama tangga," katanya. Jadi suasana anginnya mungkin bisa lebih masuk ke kamarnya si Raffi ini. Hasil perbincangan Raffi sama tetangga kamarnya ini ya mungkin Raffi tidak pikir begitu-begitulah ya. Jadi intinya si Raffi ini hari pertama dia tuh normal, hari kedua normal, tapi sampai hari ketiga sesuatu hal yang aneh mulai terjadi di kamarnya si Raffi. Jadi malam itu sekitar jam 2 lewat, Raffi ini sedang menyelesaikan tugas kuliahnya. Cuman kondisi kos-kosan ini bener-bener tampak sepi dan hening sekali. Dan lampu lorong yang biasanya dinyalakan sekarang sudah dimatikan karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 2 lebih. Otomatis pemikiran si ibu kan orang-orang udah pada tidur, istirahat. Tapi sekitar jam 3 kurang sedikit, Raffi ini mulai mendengar ada suara-suara aneh yang muncul dari dalam kamarnya. Suara kursi yang digeser, suara kayu yang bergesekan sama lantai. Srek, srek. Raffi langsung berhenti ngetik. Ia lihat ke arah kursinya dan ternyata posisi kursinya masih tetap dekat sama mejanya. Raffi juga mulai mikir, mungkin itu suara dari kamar sebelah. Singkat cerita, Raffi lanjut ngetik lagi. Tapi beberapa detik kemudian suara itu muncul lagi. Srek, srek, srek. Dan ini jelas banget suaranya itu muncul dari dalam kamarnya, dan ini jelas banget. Raffi langsung berdiri. Si Raffi ini lihat ke sekeliling kamar tapi nggak ada apa-apa. Raffi lihat ke sekitar kamarnya nggak ada apa-apa, terus kursinya juga masih tetap di posisi yang sama. Akhirnya Raffi mikir, mungkin ini karena aku kecapean aja. Dan akhirnya Raffi beranjak ke kasurnya untuk mencoba tidur. Dan besoknya suara itu muncul lagi. Tepat sekitar jam 3 pagi, suara kursi yang digeser itu muncul lagi. Malam ketiga juga sama. Bahkan ini terjadi bisa sampai 2 kali. Srek, srek, srek. Diam sebentar,
srek muncul lagi. Jadi kayak orang yang lagi geser-geser kursi gitu, srek. Dari sini Raffi benar-benar udah mulai ngerasa ada hal yang benar-benar aneh nih di kamar ini nih. Besok paginya Raffi ini cerita ke teman kamar sebelahnya. Tapi temen ini langsung bilang, lu juga sering dengar suara kursi ya? Kata temennya si Raffi ini. Raffi sontak merinding. Lu juga denger? Temennya Raffi ini cuman geleng-geleng. Bukan, enggak gue enggak dengar. Cuman teman gue yang dulu pernah tinggal di kamar yang lu tempatin sekarang sering cerita kayak gitu. Sontak si Raffi langsung tanya balik kan, temen lu yang sekarang ini, dia sekarang di mana? Si temennya ini cuma jawab, pindah. Berarti kan ada sesuatu hal yang aneh nih di kamarnya si Raffi ini nih. Sekitar 2 minggu kemudian, ada kejadian yang paling aneh yang terjadi di kamarnya si Raffi ini. Malam itu Raffi tidur jam 1 malam. Tiba-tiba dia terbangun, bukan karena suara, tapi kayak ada seseorang yang sedang memperhatikan si Raffi di dalam kamarnya. Kondisi kamarnya ini gelap, sunyi banget. Dan Raffi ini mulai sadar kalau kursinya itu tidak ada di tempatnya, tidak ada dekat dengan meja. Ya, meja biasanya dia mengerjakan tugas. Kalian tahu, kursi itu posisinya sekarang ada di dekat kasur dan menghadap langsung ke arah Raffi. Padahal sebelum tidur, Raffi itu ingat banget kalau kursinya itu masih standby di posisi sebelumnya, yaitu dekat meja. Jantungnya si Raffi ini mulai berdegup kencang nih. Aduh, ini ada hal yang aneh nih. Dia langsung duduk di kasur dan dia dengar suara aneh. Seperti ada seseorang yang sedang bernafas di sampingnya. Suara nafas yang pelan, berat, tapi bukan dari si Raffi. Jadi, suara yang didengar si Raffi ini kayak berasal dari arah kursi yang sekarang posisinya itu ada dekat di samping kasurnya si Raffi ini. Dan Raffi nggak berani nengok ke arah kursi itu. Beberapa detik kemudian, kursi itu mulai bergerak. Seperti ada seseorang yang mencoba duduk di atas kursi itu. Kursinya itu bunyi pelan. Terus si Raffi ini ngedenger ada seseorang yang berbisik pelan banget dekat telinganya. Masih ada tempat duduk kan? Si Raffi langsung lompat dari kamar tidur, langsung keluar pintu, lari ke lorong-lorong, dan juga bahkan gak berani nengok kembali ke kamarnya ini. Dan malam itu Raffi ternyata gak balik lagi ke kamarnya itu, dia malah tidur di temannya yang lainnya. Karena mungkin takut gitu ya. Kamu takut gak? Dan besok paginya dia langsung menghubungi ibu kosnya, dia minta pindah dari kamar itu segera. Bu, saya pengen pindah. Dan anehnya ini si ibu itu nggak ngelarang-larang, tapi langsung ya udah sok pindah aja. Berarti kan ada sesuatu hal yang ganjil ya. Dan akhirnya kamar nomor 13 ini kosong lagi. Dan sampai sekarang para penghuni kos yang ada di sana mulai mendengar suara gesekan kursi yang ada dari kamar nomor 13 itu. Kamar yang pernah ditinggalin sama si Raffi. Terutama pada jam 3 pagi, dan tentunya kamar itu sudah tidak pernah diisi lagi oleh siapapun, tapi semua penghuni yang ada di sana sering mendengar suara-suara yang muncul dari dalam kamar nomor 13 ini. Salah satunya itu adalah suara gesekan kursi. Gimana menurut kalian teman-teman Astralis? Lumayan serem juga ya. Bayangin kalau kalian itu seorang perantau terus tinggal di salah satu kos-kosan yang seperti ini, apa yang bakal kalian lakukan? Komen di bawah. Aku pengen tahu cerita kalian kalau misalnya kalian seorang perantau terus ngekos gitu di manapun gitu ya. Coba kalian pernah mengalami hal-hal aneh nggak yang dialami dalam kos-kosan? Kalau begitu ceritanya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan pesan saya satu itu, jangan lupa sholat. Ya, kalau gitu saya Ike Momokyoshi pamit undur diri. Salam dunia astra.